Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali kebaktian Minggu Paskah keempat ini dengan sebuah pengakuan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudaraku yang terkasih, pada Minggu Paskah yang keempat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Gembala yang Baik. Saudara, seperti yang kita tahu, gembala adalah salah satu gambaran yang seringkali dipakai oleh penulis Alkitab untuk menggambarkan sifat dan karakter Allah. Sebagai sosok yang senantiasa membimbing, menjaga, memelihara, dan juga sekaligus mendisiplinkan. Tetapi selain mengingatkan tentang siapakah Allah, saudara, tema ini juga hendak mengingatkan kita tentang siapakah kita. Jikalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, maka pasti kita adalah dombanya. Tema kita hari ini akan menolong kita untuk kembali memahami bagaimana peran seorang gembala yang baik dalam diri Tuhan. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kita untuk dapat menjadi seorang domba yang baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai celang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan
segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Mari saudaraku yang terkasih, kita mengaku dosa di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam sepanjang kehidupan kami tahu Engkau telah menyediakan diri untuk menjadi gembala yang baik bagi kami. Tetapi Tuhan, kami juga sadar bahwa kami belum tentu bisa menjadi domba yang baik. Gembala kami memang baik, tetapi kami sadar bisa jadi kami adalah domba-domba yang jahat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kehidupan kami tidak senantiasa kami mengikuti apa yang dilakukan oleh gembala kami. Dalam kehidupan ini kami sadar sepenuhnya bahwa sebagai domba kami seringkali masih berontak, tidak mengikuti tuntunan gembala agung kami. Sebagai domba, kami jahat Tuhan. Kami adalah domba-domba yang senantiasa dan seringkali menyakiti hati gembala kami. Menjadi domba yang dengan bersengaja melarikan diri dari bimbingan Sang Gembala Agung kami. Oleh karena itu pada hari ini, kami memohon ampunan atas segala pemberontakan dan ego kami. Dan Tuhan, tolong mampukan kami untuk menjadi domba-domba yang baik, menjadi domba-domba yang senantiasa mau mengikut apa yang gembala kami kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus.
Saudaraku yang terkasih, dalam rahmat Allah tersedia kasih dan pengampunan. Dan oleh karena itu bagi barang siapa yang memohon kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah ini yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kembali boleh menghibur kami dan menyapa kami, dan biarlah melalui perenungan kami pada hari ini, kami boleh diingatkan bahwa kami punya seorang gembala yang baik, gembala yang sedia merawat dan menjaga kami, domba-dombanya. Kami menyerahkan pelayanan firman ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, hari ini bacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dalam hidupnya, dan tentu saja yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak gambaran yang ada di Alkitab. Gambaran-gambaran yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk menggambarkan sifat Allah. Kita tahu bahwa ada gambaran Allah sebagai gunung batu, batu karang,
Raja Wali, dan yang paling populer adalah gambaran Allah sebagai Bapa. Saudara, itu semua dipakai untuk menggambarkan sifat dan karakter Allah. Sifat dan karakter Allah yang diharapkan bisa dipahami oleh manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 23, Mazmur yang begitu terkenal, saudara, Daud menggambarkan sosok Tuhan sebagai gembala. Dan saudara, Mazmur yang terkenal ini identik memperkenalkan sosok Allah sebagai seorang gembala. Dan saudaraku yang terkenal, Mazmur ini dimulai dengan sebuah pernyataan di ayat pertama, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang menarik, karena ayat ini bisa dimaknai bahwa Daud menyatakan dirinya tidak akan berkekurangan apapun jika Tuhan adalah gembalanya. Dan saudara, sebagai domba, Daud menyatakan bahwa keberadaan Tuhan sebagai gembala adalah segalanya. Seakan Daud mengatakan, Tuhan, keberadaanmu cukup untukku. Aku tidak akan berkekurangan apapun. Dan saudara, kalau kita mencoba menghayati ini, wow, sebegitu hebatnyakah sosok gembala di hadapan domba-dombanya? Ya saudara, memang sosok gembala sangat vital dalam kehidupan domba. Saudaraku, kalau kita pernah tahu dalam dunia peternakan, saudara, domba memang biasanya memiliki gembala yang bertugas untuk merawat dan menjaga mereka. Dan kalau kita bicara soal gembala, pasti identik itu miliknya domba, bukan binatang lain. Dan nampaknya memang binatang-binatang lain seperti yang mungkin kita tahu, kerbau, ayam, babi, dan yang mungkin hewan-hewan lain, saudara, belum tentu mereka memiliki gembala. Mengapa? Dan saudara, ini menarik bahwa memang harus diakui kerbau, ayam, babi, dan kebanyakan binatang lainnya, saudara, mereka dapat melindungi dirinya sendiri. Jika ada seseorang yang mungkin mau mencuri kerbau atau sapi, saudara, kerbau dapat melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan tanduknya. Orang Jawa bilang bisa diseruduk itu orang yang mencoba untuk mencuri atau bahkan menyakiti dirinya. Jika mungkin ada seorang yang mau mencuri ayam, saudara, Anda pernah mencoba ngejar ayam hidup, saudara. Ayam itu kakinya cuma 2. Tapi kalau lari, kencangnya bukan main. Tidak mudah untuk bisa menangkap seekor ayam dengan tangan. Ayam punya kemampuan berlari yang menurut saya cukup cepat dan menyulitkan bagi seseorang yang mau menangkapnya. Kalau Anda tinggal di Bali, mungkin Anda familiar dengan peternakan babi, saudara. Saudara, Anda perlu tahu bahwa babi pun bisa melawan. Memang mungkin Anda tidak pernah tahu ada berita seorang tewas atau meninggal karena digigit babi, saudara. Tetapi saudara, saya pernah mendengar cerita seorang pemuda yang dia sedang praktek di peternakan babi karena dia berasal sedang studi dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saudara, dia bercerita bahwa dia punya pengalaman dikejar babi, saudara, dan nampaknya takut. Dan setelah dikejar, dia juga punya pengalaman digigit babi. Saya juga baru tahu, ternyata babi juga bisa menggigit ketika dalam kondisi terdesak. Tidak demikian dengan domba. Saudara, domba identik dengan hewan yang, saudara, hewan ini tidak keren. Hewan ini sama sekali tidak menggambarkan kegagahan, kekuatan, apalagi keganasan. Tidak. Saudara, ketika semua hewan dikaruniai senjata alami pada tubuhnya, domba sama sekali tidak punya senjata alami itu. Dia tidak punya taring, dia tidak punya tanduk, kukunya pun tentu tidak tajam.
berlari gesit, domba sangat susah berlari. Domba hanya bisa berjalan pelan. Secepat apapun domba berlari, toh kecepatannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu ketika ada pemangsa, dia tidak punya juga karunia berlari dengan kecepatan tinggi. Ketika mungkin beruang atau bahkan singa ketika mau bertempur melawan hewan yang lain, raungan mereka akan menakutkan hewan yang lain. Tapi Anda bisa bayangkan, raungan seekor domba tentu tidak menakutkan sama sekali, bukan? Jadi saudara, jika domba bertemu dengan hewan pemangsa, saya berani bertaruh 100%, dia pasti mati. Dia tidak bisa lari. Bisa lari, tapi kecepatannya mau seberapa? Dia tidak punya senjata alami untuk melawan. Lemah. Dan saudara, bukan hanya lemah. Domba juga dikenal sebagai hewan yang bodoh, karena saking bodohnya dia itu mudah tersesat. Oleh karena itu Anda bisa bayangkan, kombinasi dari dua sifat ini, saudara. Sudah lemah, bodoh pula. Oleh karena itu, saudara, inilah domba. Hewan yang identik dengan kelemahan dan kerapuhan. Oleh karena itu, saudara, satu-satunya cara agar domba dapat bertahan hidup adalah jika ia memiliki seorang gembala yang senantiasa melindunginya. Domba tanpa gembala pasti tidak panjang umur, cepat mati. Oleh karena itu, tidak heran jika Daud menyatakan bahwa dirinya tidak akan berkekurangan apapun jika Tuhan memposisikan diri sebagai gembalanya. Dari sini kita tahu peran vital seorang gembala bagi domba. Gembala adalah segalanya bagi domba. You are my everything. Mungkin itu yang dikatakan domba pada gembalanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bisa sih hidup tanpamu gembala, tapi hidupku tidak akan lama. Oleh karena itu, engkau adalah segalanya bagiku. Tanpamu, aku tidak bisa apa-apa. Tanpamu, aku lemah. Nah, saudara yang terkasih, di poin yang pertama ini, Mazmur 23 ingin mengingatkan kita bahwa saudara kita punya gembala itu dalam sosok Allah. Gembala yang begitu luar biasa mau menjaga dan melindungi kita setiap waktu. Tetapi seperti yang juga saya katakan di kata pembuka tadi, bahwa saudara Mazmur 23 bukan hanya ingin mengingatkan tentang sosok siapakah Allah, tetapi Mazmur 23 juga ingin mengingatkan Anda dan saya tentang siapakah kita. Saudara Daud ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka secara tidak langsung dia juga sedang mengatakan bahwa aku dombanya. Ya saudara, masihkah Anda dan saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini domba? Domba yang butuh gembala. Dan saudara tentu kalau kita mengaku diri sebagai domba, maka itu satu paket. Kita mengakui bahwa Tuhan aku ini bodoh, sudah bodoh, lemah pula. Seperti domba. Saudara, masihkah kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan engkaulah gembalaku dan karena itu akulah dombamu. Aku domba yang lemah, aku domba yang bodoh, aku domba yang tidak bisa hidup tanpamu. Atau jangan-jangan saudara, kita memposisikan diri di hadapan Tuhan bukan seperti domba. Jangan-jangan kita memposisikan diri di hadapan Tuhan bukan sebagai sosok yang lemah nan bodoh itu. Jangan-jangan kita memposisikan diri di hadapan Allah
sebagai hewan yang mungkin lebih pintar, mungkin lebih pandai, dan bahkan mungkin lebih kuat dibanding domba. Saudara, jangan-jangan kita di hadapan Allah memposisikan diri sebagai serigala. Makanya kalau ada peribahasa seperti serigala berbulu domba, jangan-jangan Anda dan saya ini bukan domba. Tidak merasa bodoh, tidak merasa lemah. Jangan-jangan Anda dan saya merasa seperti serigala, saudara. Ya, serigala hewan yang memang punya senjata alami. Dia punya taring, dia punya cakar, kuku yang tajam, dia punya kekuatan berlari kencang. Tapi saudara, kalau mungkin Anda dan saya mengaku, Tuhan, aku tidak lemah-lemah amat kok. Aku yang nggak bodoh-bodoh amat kok. Kok domba sih Tuhan? Tidak keren. Saudara, andai kata Anda memilih serigala, ya saudara, Anda tidak butuh gembala. Karena gembala hanya diperuntukkan untuk domba. Kalau Anda serigala, kalau kita mungkin merasa menjadi hewan yang mungkin lebih kuat dan lebih pintar seperti halnya serigala, maka Anda dan saya nggak butuh gembala. Anda dan saya butuh pawang. Kenapa? Karena kita buas. Saudara, ada satu hal yang juga menarik yang ingin saya sampaikan melalui Mazmur 23 ini. Saudara, di ayat 4, di situ direkam bahwa seorang gembala yang baik itu kalau kemana-mana, apalagi ketika dia menggembalakan domba-dombanya, dia selalu bawa 2 senjata. Senjata yang pertama di ayat 4 dikatakan gada. Dan senjata yang kedua itu tongkat. Saudara, jadi gembala itu punya perlengkapan wajib, ada gada, ada tongkat. Saudara, saya akan mulai dulu dari tongkat yang mungkin lebih populer ketimbang gada. Saudara, seorang gembala yang baik kalau dia sedang bertugas menggembalakan dombanya, dia akan bawa tongkat, saudara. Tongkat itu cukup panjang dan mungkin Anda pernah tahu, tongkat itu ujungnya seperti payung. Dia ada membentuk kait begitu, tapi tidak tajam. Seperti payung lah, seperti pegangannya payung. Dan saudaraku yang terkasih, tongkat ini dipakai oleh para gembala untuk ada beberapa macam fungsinya. Yang pertama, saudara, tongkat ini dipakai oleh para gembala untuk mengarahkan dombanya. Jadi kalau ada domba yang agak menyimpang ke kanan oleh gembala, domba itu akan dipukul ringan oleh tongkatnya yang panjang itu, supaya dia kembali ke arah yang benar. Tapi fungsi yang kedua juga, saudara, tongkat ini juga dipakai gembala ketika ada domba yang mungkin jatuh ke dalam jurang. Atau bahkan mungkin dia terperosok. Maka bentuk kait di tongkatnya itu difungsikan untuk menarik domba itu. Jikalau mungkin ada domba yang agak nakal, ya itu dipakai untuk dikalungkan ke lehernya, ditarik supaya sang domba itu kembali ke arah yang dikehendaki oleh sang gembala. Jadi saudara, itu fungsi tongkat gembala, untuk menggembalakan domba-dombanya. Tapi saudara, gada berbeda. Saudara, gada itu bentuknya kalau Anda tahu tongkat baseball. Tapi tongkat baseball panjang. Saudara, gada itu lebih pendek, tapi modelnya mirip dengan tongkat baseball. Dia pegangannya lebih kecil, dia semakin ke atas, dia bentuknya semakin besar. Dia semakin gemuk. Dan panjangnya kira-kira segini, dan saudara, itu memang senjata untuk para gembala. Saudara, gada ini dipakai oleh para gembala untuk melawan para hewan pemangsa. Bentuknya yang kokoh ini jauh akan lebih kuat efek hancurnya ketika dipukulkan ke hewan-hewan pemangsa. Tetapi saudara, ada satu hal lagi yang menarik. Salah seorang penafsir berdasarkan sejarah di Palestina kuno, saudara, ternyata gada ini juga sesekali difungsikan oleh para gembala
untuk memukul kaki para dombanya yang nakalnya kelewat. Jadi kalau ada domba yang lari, ditarik pakai tongkat, lari lagi, ditarik lagi, tapi dia lari terus, maka gembala akan mengeluarkan gadanya untuk memukul salah satu kaki sang domba. Supaya apa? Supaya dia tidak bisa lari lagi. Oleh karena itu kalau Anda mungkin di internet pernah melihat ada gambaran Tuhan menggendong seekor domba lalu kakinya ada di bebat. Menarik, ada penafsir yang mengatakan itu belum tentu karena jatuh ke jurang. Itu bisa jadi karena dipukul oleh gembalanya sendiri. Kenapa? Kelewat nakal soalnya. Lari-lari terus. Nah, saudara, Mazmur 23 mengingatkan Anda dan saya bahwa kalau memang Anda mengaku Tuhan itu adalah gembalaku, maka Anda juga mesti memposisikan diri sebagai domba. Dan tentu bukan domba yang nakal. Oleh karena itu menurut saya tema kita hari ini, gembala yang baik, harus diperlengkapi dan diimbangi dengan domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang mengikut apa yang dikehendaki oleh sang gembala. Oleh karena itu biarlah kita tetap boleh menjadi domba di hadapan Allah. Domba yang senantiasa mau mengikut apa yang dikehendaki oleh gembala kita. Jadilah domba yang baik, jangan domba yang nakal. Jangan sampai Tuhan menggunakan gadanya untuk memukul kaki Anda. Itu yang pertama, saudara, bahwa ketika kita menganggap Allah kita gembala, sadarilah bahwa memang kitalah dombanya. Dan karena kita domba, karena kita hewan yang begitu lemah dan bodoh, maka mutlak untuk bisa bertahan hidup, kita perlu gembala. Hal yang kedua yang juga ingin saya sampaikan dalam Mazmur 23 ini, bagi Anda yang mengikut sang gembala, bagi Anda yang memang mau mengaku secara baik bahwa Tuhan, aku ini dombamu, aku ini umat yang lemah, aku ini umat yang begitu bodoh, aku mutlak butuh Engkau untuk bisa bertahan hidup. Aku mau mengikut tuntunanmu Tuhan. Saudara Daud melanjutkan penggambarannya, bahwa bagi setiap Anda dan saya yang memposisikan diri sebagai domba yang mau mengikuti gembalanya, Daud menggambarkan sebuah kondisi menyenangkan yang akan Anda dan saya dapatkan. Enak di sini. Mengaku bodoh di hadapan Allah, mengaku lemah di hadapan Allah, kita malah dapat kondisi menyenangkan. Enaknya jadi orang bodoh di hadapan Allah itu ini, saudara. Enaknya jadi orang lemah di hadapan Allah itu ini. Perhatikan di ayat 2 hingga 3. Saudara, di situ Daud menggambarkan bahwa ada padang yang berumput hijau. Saudara, kalau padang berumput hijau itu artinya ada begitu banyak rumput bertumbuh di sana. Dan saudara, Anda tahu itu makanannya domba. Artinya ada padang yang berumput hijau. Daud seakan ingin menggambarkan bahwa para domba akan dikenyangkan perutnya. Lalu juga ada gambaran ada air yang tenang. Bukan air yang deras gitu ya. Air yang tenang. Buat apa? Buat domba minum. Saudara, kata tenang di sini penting karena gembala yang baik tidak akan mengajak dombanya ke air yang deras. Alih-alih bisa minum, terhanyut iya, domba bodoh kok. Tetapi air yang tenang. Air yang tenang adalah sebuah kondisi perairan yang tentu akan memudahkan domba-domba yang mahal, lemah, dan bodoh ini untuk bisa minum. Dahaganya dipuaskan. Ada juga sebuah kondisi yang digambarkan bahwa sang gembala akan menyegarkan jiwa. Lihat, bukan hanya soal perut, tetapi juga soal jiwa, psikis. Sang gembala akan membawa penyegaran pada jiwa-jiwa para dombanya.
Ada damai sejahtera dalam hati para domba. Psikisnya tenang, tidak dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dan juga ada sebuah kondisi yang Daud mengatakan bahwa akan menuntun ke jalan yang benar. Ingat ya, domba adalah salah satu hewan paling bodoh di muka bumi ini. Oleh karena kebodohannya lah, domba juga salah satu hewan yang dikategorikan mudah tersesat. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel, domba itu salah seekor hewan yang penglihatannya lemah. Dia tidak bisa melihat jarak jauh, saudara. Dia hanya bisa melihat jarak dekat. Oleh karena itu, saudara, domba kalau jalan, dia pasti akan menunduk maksimal sehingga matanya dengan tanah itu berjarak seminim mungkin. Supaya apa? Bisa melihat jalan. Oleh karena itu, saudara, domba mudah sekali tersesat karena dia tidak bisa melihat jauh. Dia cuma bisa melihat pendek, paling pol semeter demi semeter. Oleh karena itu domba mudah tersesat dan butuh gembala. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah kondisi-kondisi menyenangkan yang akan Anda dan saya dapatkan kalau memang kita mau mengaku diri sebagai domba yang lemah dan bodoh di hadapan Tuhan. Ini sebuah kondisi yang kita harapkan, bukan sebuah kondisi yang nyaman dan aman. Bayangkan, padang yang berumput hijau, air yang tenang, mendapatkan penyegaran jiwa, dituntun hingga tidak akan tersesat. Ini kan kondisi ibarat sorga dalam tanda kutip. Enak, nyaman. Ya itulah yang akan kita dapatkan kalau kita mengikut Sang Gembala Agung kita. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan rasa aman, dan tentu saja nyaman. Lihat, memang di balik keberserahan kepada Sang Gembala, kita akan beroleh dampak yang menyenangkan. Tapi saudara, yang juga ingin saya sampaikan, yang perlu saya ingatkan juga di sini bahwa padang yang berumput hijau dan air yang tenang itu bukan ada begitu saja. Padang yang berumput hijau dan air yang tenang itu bukannya ada tanpa perjuangan dan tanpa derita, enggak. Saudara, memang kalau kita baca ayat 2 itu berbicara tentang padang yang berumput hijau dan air yang tenang, iya. Itu bisa didapatkan para domba, iya. Namun, saudara, kita mesti mengingat kondisi geografis Israel. Saudara, kondisi geografis Israel didominasi oleh padang gurun. Oleh karena itu, logikanya, padang yang berumput hijau dan air yang tenang bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Saudara, di tanah di mana perbandingan antara rumput hijau dengan tanah cadas itu 1:1000, saudara, maka tidak mudah bagi domba-domba mendapatkan padang yang berumput hijau, apalagi air yang tenang. Kondisi seperti itu ada, iya, tapi nggak banyak. Dan untuk bisa menjangkau area yang seperti itu, tentu butuh perjalanan. Perjalanan yang tidak mudah. Saudara, saya bayangkan setiap hari domba-domba itu setelah mereka digiring keluar kandang oleh Sang Gembala, mereka harus melewati tanah cadas berbatu-batu dengan jurang mungkin di kanan kirinya untuk bisa sampai di tujuan yang oleh Daud digambarkan padang yang berumput hijau dan air yang tenang itu. Dan saudara, tentu dalam perjalanan kan selalu ada kemungkinan tubuh mereka tergores batu. Ada kemungkinan kaki mereka terantuk dan terkilir. Dan bahkan ada kemungkinan bukan mereka dapat kehilangan nyawanya. Namun saudara, yang perlu kita pahami melalui bacaan ini, bukan berarti lalu padang yang berumput hijau dan air yang tenang itu omong kosong. Enggak. Itu ada. Hanya diperlukan kesediaan kita
Anda dan saya, para domba-domba Allah ini, untuk berjalan beriringan dengan Sang Gembala, untuk mencapai kondisi itu, untuk mencapai area itu. Memang perjalanannya penuh bahaya. Memang perjalanannya tidak mudah. Tapi ketika kita ikut Sang Gembala, nurut dengan Dia, kondisi rumput hijau dan air yang tenang itu akan kita dapatkan. Kunci utamanya bagi Anda dan saya para domba adalah tidak perlu bingung soal bagaimana akan melewati segala tantangan itu. Kuncinya satu, ikut gembala kemana. Jangan sibuk mengeluh tentang kondisi jalan, apalagi ngambek. Tuhan, aku lelah, aku sudah terluka di sana sini, aku babak belur, udah berhenti aja lah, berhenti udah, kamu jalan sendiri. Sehingga akhirnya tidak mau melanjutkan perjalanan. Ya sudah, berhenti di situ. Tidak akan sampai ke padang rumput hijau, tidak akan sampai ke air yang tenang. Kenapa? Menyerah. Saudara, harus diakui mungkin bagi kita saat ini bukanlah kondisi yang terbaik, bukan. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana kehidupan kita diuji, penuh kesulitan. Ini adalah masa-masa sulit yang gak mudah. Ya, bisa jadi saat ini ada di antara kita yang kondisi finansial keluarga kita mulai terganggu. Tabungan sudah mulai terkuras untuk bertahan hidup. Penghasilan menurun drastis. Bahkan ada yang harus berpikir keras untuk dapat menyambung hidup dari hari ke hari. Yang semula ketika kondisi normal, setiap hari bertanya kepada istrinya, hari ini aku makan apa? Sekarang berubah, hari ini aku masih bisa makan enggak? Saudara, dengan segala kesulitan hidup itu, mari kita hayati bahwa ini adalah perjalanan menuju ke padang yang berumput hijau itu. Mari kita menghayati bahwa saat ini memang kita sedang sulit. Ada begitu banyak batu, ada begitu banyak lembah, ada begitu banyak duri yang harus kita jalani. Untuk kita bisa sampai ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang itu. Ya sudah, mari kita jalani. Tetaplah berjalan, walau mungkin saat ini kakimu terluka. Tetaplah melangkah, walau mungkin saat ini banyak tanah cadas berbatu yang melukai Anda. Dan tetaplah ikut pada tuntunan Sang Gembala. Jalani saja, selangkah demi selangkah. Ketika Anda berjalan dan bertahan, pastikan sesekali Anda menoleh kepada Sang Gembala, pastikan Anda masih di arah yang tepat. Seekor domba pasti memiliki rasa percaya bahwa bersama gembalanya, mereka pasti akan sampai ke padang yang berumput hijau itu. Dan tentu merasakan, meminum air dari perairan yang tenang. Kuncinya satu, melangkahlah, berjalanlah bersama Sang Gembala kita. Imanilah apa yang Daud katakan di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oleh karena itu selamat berjuang dan selamat melangkah dalam kehidupan ini bersama-sama Sang Gembala kita, Tuhan. Dan nantikanlah padang rumput hijau dan air yang tenang itu. Percayalah, selama kita mengikut Sang Gembala, kita akan terselamatkan. Tuhan memberkati. Amin.
dengan mempertimbangkan keberlangsungan organisasi gerejawi di GKI Denpasar dan juga kondisi pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan bagi kita untuk menyelenggarakan kebaktian di gedung gereja, maka berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 17 April 2020, Majelis Jemaat GKI Denpasar menetapkan yang pertama, mengangkat personalia Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ periode 2020 hingga 2021 dan pengurus Badan Pelayanan GKI Denpasar periode 2020 hingga 2022 melalui mekanisme surat pengangkatan. Dan yang kedua, juga menetapkan susunan Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ dan pengurus Badan Pelayanan GKI Denpasar akan efektif berlaku mulai hari ini, 3 Mei 2020. Berikut nama-nama personalia Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pengurus Badan Pelayanan GKI Denpasar. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa bersandar hanya kepada-Mu. Bapa, saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber hanya daripada-Mu. Kami juga hendak berdoa untuk para tim medis, gugus dan satuan tugas, relawan yang terus melayani dan menangani pandemi ini. Kiranya Bapa senantiasa menyertai dan menganugerahkan kesehatan pada mereka. Kami berdoa untuk ODP, PDP, dan orang-orang yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohonkan Tuhan pulihkanlah mereka. Juga untuk segala keperluan medis, obat-obatan, alat-alat yang dibutuhkan, kami mohon Tuhan yang mencukupkan selalu. Untuk ilmuwan dan para peneliti, kami mohon Tuhan mampukan dan menyempurnakan segenap usaha mereka dalam menemukan obat dan vaksin yang tepat untuk mengobati dan menangkal virus ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Bapa menggerakkan agar turut ambil bagian dalam pelayanan di tengah kondisi saat ini, sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami anak-anak-Mu lakukan. Untuk dampak ekonomi dari wabah ini, kami percaya Tuhan peduli. Bapa, topanglah orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan penghasilan mereka. Penuhilah selalu kebutuhan mereka, dan berilah hikmat pada pemerintah dari berbagai bangsa untuk memulihkan perekonomian global. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit dan yang dalam proses pemulihan. Kami mohon kesembuhan penuh dan penyertaan Bapa bagi mereka. Untuk rencana relokasi gereja kami terus memohon dan berharap perwujudannya hanya kepada-Mu, ya Bapa yang Maha Kuasa. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa, permohonan dan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan pemeliharaan Tuhan kepada kita seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur pada namanya yang kudus. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Saudara yang terkasih, hiduplah senantiasa bersama dengan Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Ia akan menjaga, memelihara, dan menuntun setiap langkahmu, domba-domba kesayangannya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari kini dan bahkan untuk selama-lamanya.